Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidal ayyami wasyuhur wa afada fihi al khairat al hasanat wal ujur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala bil huda wan nur. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan, di mana Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran itu mengandung dua pengertian atau mengandung dua hal. Yang pertama adalah bisa jadi karena keburukannya, seperti halnya penyebutan iblis, penyebutan setan, penyebutan neraka jahanam, penyebutan Fir'aun, penyebutan Haman, dan lain sebagainya. Allah sebutkan dalam Al-Quran karena keburukannya. Kemungkinan yang kedua adalah sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran itu karena kemuliaan dan keagungannya. Di antaranya adalah Ramadan. Bulan Ramadan Allah sebutkan dalam Al-Quran karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, di mana ibadah puasa ini kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Tujuannya adalah untuk kita digembleng, untuk kita dididik, sehingga nanti setelah berakhirnya Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, apa tolak ukur keberhasilan kita menjalankan ibadah puasa? Paling tidak ada 5 indikator yang memungkinkan kita menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan berlalu. Indikator yang pertama adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam perintah melaksanakan ibadah puasa, surat Al-Baqarah ayat 183, di mana di ujung ayat Allah menyampaikan la'allakum tattaqun. Artinya bahwa ibadah puasa itu adalah dapat menjadikan orang-orang yang bertakwa. Tentunya menjadi orang yang bertakwa ini tidak semua orang yang melakukan ibadah puasa. Bagi mereka lah yang bisa berpuasa karena Allah dan juga meningkatkan ibadah yang lainnya, sehingga mereka betul-betul termasuk golongan orang-orang yang keimanan dan ketakwaannya meningkat. Keimanan ini jangan sampai hanya di bulan Ramadan, tetapi juga harus dibawa di luar Ramadan. Barang siapa yang selesai melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian di bulan Syawal dan bulan berikutnya keimanannya terus meningkat, dialah orang yang berhasil melaksanakan ibadah puasa. Perlu diingat bahwa puasa ini tidak diwajibkan kepada seluruh manusia. Puasa ini tidak diwajibkan kepada anak Bani Adam, tetapi cukup jelas bahwa yang diperintahkan untuk puasa adalah mereka orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuha Bani Adam atau lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mereka yang melaksanakan ibadah puasa adalah mereka yang betul-betul beriman. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang berbahagia, indikator yang kedua yang menunjukkan keberhasilan dia dalam melaksanakan ibadah puasa adalah meningkatnya ibadah. Perlu diingat, saat kita menjalankan ibadah puasa, banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan, seperti sholat tarawih, seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat duhanya, dan sholat-sholat yang lain, yang tentunya juga sholat-sholat ini harus kita lakukan di luar bulan Ramadan. Jangan sampai di Ramadan kita rajin tahajud, di
Di Ramadan kita rajin sholat duha. Di Ramadan kita rajin sholat tarawih. Tetapi di luar Ramadan, tahajud kita tinggalkan, sholat duha kita tinggalkan, sholat rawatib kita tinggalkan. Bahkan na'udzubillah kalau sampai sholat fardu pun kita tinggalkan. Oleh karena itu, barang siapa yang meningkat ibadahnya di luar bulan Ramadan, dialah orang yang sukses melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang berbahagia, indikator yang ketiga yang menunjukkan bahwa dia berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa adalah meningkatnya akhlak yang mulia. Saat kita berRamadan, saat kita berpuasa, maka bukan saja hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga kita harus menjaga lisan. Menjaga lisan dari perbuatan dusta, menjaga lisan dari memfitnah, menjaga lisan dari mengadu domba, dan dari hal-hal yang buruk lainnya. Oleh karena itu, kebiasaan menjaga lisan ini, kebiasaan berperilaku yang baik ini juga harus kita tanamkan dan kita terapkan di luar bulan Ramadan. Dan dialah orang yang berhasil melaksanakan ibadah puasa. Kemudian indikator yang keempat yang menunjukkan keberhasilan dia melaksanakan ibadah puasa adalah meningkatnya semangat mencari ilmu. Hadirin yang berbahagia, saat bulan Ramadan cukup banyak kajian-kajian keagamaan yang kita ikuti. Setelah subuh ada kuliah subuh. Menjelang buka puasa ada kultum. Sebelum taraweh atau sesudah taraweh juga ada kultum. Kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan mencari ilmu ini jangan sampai hanya kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan berikutnya harus tetap kita jaga. Sehingga kita betul-betul termasuk orang yang berhasil, orang yang sukses melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator bahwa ibadah puasa kita berhasil, yaitu meningkatnya kepedulian sosial kita, meningkatnya kepedulian terhadap orang lain. Coba kita lihat saat Ramadan, kita berlomba-lomba untuk menyiapkan takjil, kita berlomba-lomba untuk membagikan takjil. Saat Ramadan, kita berlomba-lomba untuk sedekah, kita mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan zakat fitrah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang lain. Demikian halnya juga di luar bulan Ramadan. Kepedulian ini harus kita jaga sehingga kita termasuk orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis disebutkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih hina dari hari kemarin, dialah orang yang terlaknat. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan yang pertama, yaitu menjadi orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.